Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami semua materi yang akan saya sampaikan nanti dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi penyesuaian diri remaja di sekolah. Nah, adapun tujuannya adalah agar siswa dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu ya, Nak. Kita di sini akan bermain tebak gambar dan persepsi. Oke, ini dia gambarnya. Kira-kira gambar apa ya yang ada di layar ini? Baik, coba kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama, gambar apakah yang Anda ketahui? Yang kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Ayo mulai mencari di mana ya kira-kira gambar orang tersebut. Baiklah, ayo ada berapa orang nih yang bisa menemukan gambar orang pada gambar tersebut? Oke, kita lihat ya, jawaban nomor 1. Bisa pohon dan burung atau pekarangan dengan pohonnya, dan lain-lain. Semua jawaban betul, tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, untuk jawaban nomor 2, coba deh kalian perhatikan lingkaran merah. Ada nggak di situ muncul gambar orang di situ? Ayo diperhatikan dengan seksama ya. Ada nggak gambar orang? Manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Kita lihat masih banyak siswa di sekolah tidak dapat menyesuaikan diri baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun dengan teman-teman sebayanya. Seperti contoh, ada siswa yang sering mengabaikan tugasnya, sehingga guru menganggap bahwa anak tersebut membangkang dan segera ditarik ke ruangan BK karena dianggap melanggar peraturan. Ada pula yang bertindak tidak sopan dengan salah seorang guru, sehingga guru yang lain menganggap bahwa anak tersebut membuat perilaku yang buruk dan memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita lihat pengertian dari penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya, atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial.
Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat. Jadi, penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Berikutnya adalah karakteristik penyesuaian diri. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 6. Mampu belajar. 7. Menghargai pengalaman. 8. Bersikap realistik dan objektif. Berikutnya adalah penyesuaian diri secara positif. Penyesuaian diri secara positif biasanya individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. 8. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Oke, maksud inhibisi di sini adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri. Yang pertama, kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, kondisi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua,
perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Yang keempat, kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Oke, selanjutnya adalah cara menyesuaikan diri di sekolah. Yang pertama, pelajari situasi sekolah tersebut. Yang kedua, berbaik sangka terhadap sesama. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Yang keempat, mengetahui aturan yang ada di sekolah tersebut. Yang kelima, mengikuti masa orientasi siswa agar siswa saling mengenal antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dan juga dengan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Yang keenam, kenali dan hormati guru. 7. Menghargai sesama. 8. Menjadi diri sendiri. Demikianlah pembahasan materi kita pada minggu ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.